Racikan Berita 1. Pahlawan nasional. Ya. Udah. Silakan duduk. Berkenan pegang mic-nya. Ya. Kita akan buka persidangan. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, dalam perkara nomor 856 PD 2025 Pengadilan Negeri Tangerang, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Iya, saya sehat. Siap mengikuti persidangan hari ini ya? Oke. Kami tanyakan identitas terdakwa. Nama lengkap saudara? Saya Charlie Chandra yang mulia. Iya. Lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 1976. Oke, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di mana? Di perumahan Golf Presiden Sumaderan, GBP 18, Jakarta Utara. Oke, Tanjung Priuk ya. Agama saudara? Saya Katolik. Katolik ya. Pekerjaannya swasta. Pendidikan magister S2, betul ya? Oke. Saudara terdakwa sudah terima surat dakwaan ini? Saya sudah terima yang mulia. Penasihat hukum saya lihat ada, saya tanya aja, sudah terima juga surat dakwaan ini? Oke. Saudara ditahan dalam perkara ini ya? Iya. Oke. Kemudian saudara dalam menjalani tahapan-tahapan persidangan ini ada didampingi penasihat hukum ya? Kuasanya? Silakan. Ada yang mulia. Iya, ajukan dulu. Mohon izin yang mulia, Iya. karena kami terdapat dari dua institusi yang berbeda, dua kantor hukum. Iya. Ini dua surat kuasa. Jangankan 2, 10 pun kami terima. Iya, sendiri. Oh, ya. Yang satunya? Oh, belum didaftarkan. Ya. Bawa dulu, nanti kami mau lihat juga kalau daftar. Ya, diperlihatkan saja dulu, nanti kita memberi penjelasan. Silakan dulu. Penuntut umum, surat kuasa dari penasihat hukum terdakwa dalam proses administrasi. Ya, kita perkenankan saja demi efisiensi dan efektivitas perjalanan persidangan ini ya. Silakan. Dari kami yang mulia untuk persidangan selanjutnya supaya diberikan. Oh iya, itu pasti ya. Jadi penasihat hukum dalam waktu sesegera mungkin untuk segera mendaftarkan surat kuasa dimaksud. Baik. Namun atas izin dari penuntut umum juga kita akan melanjutkan persidangan ini ya. Surat kuasa itu kan tinggal administratifnya ya. Nanti setelah persidangan langsung diurus baik pada sidang berikutnya itu dapat segera dimasukkan dan diingatkan kami untuk ditunjukkan kepada penuntut umum ya. Oke. Jadi saudara, kita akan lanjutkan persidangan ini dengan membacakan surat dakwaan ya. Saudara ya. Mas, awas dong mas. Faidan. Mas. Ya gitu. Anaknya masih kecil-kecil Pak Aki. Anak-anak sendiri. Sabar Pak, sabar. Semangat.
Pak, sebentar Pak, aku mau ketemu sama kalian tuh sebentar. Sebentar. Apa masalah Mas? Bentar, Pak. Berjuang terus ya. Semangat. Bukan kita lawan. Makasih Pak. Orang bersama kita, Pak. Pak, rakyat bantu apa, Pak? Tenang, Pak. Kan terbukti, Pak, kebenarannya. Lama betul nunggunya, lama betul nunggunya. Yang telah menemani kami dalam sidang perdana atas nama klien kami Cari Chandra. Ya, hari ini Senin tanggal 2 Juni 2025 adalah sejarah baru ya. Perlawanan Cari Chandra melawan oligarki perampas tanah Pantai Indah Kapuk II. Jadi perkara ini adalah sesungguhnya adalah sebuah simbol perlawanan rakyat yang terzolimi karena tanahnya dirampas oleh Hagwan dan Antoni Salim. Jadi perkenalkan, kami di sini adalah penasihat hukum dari beberapa kantor hukum. Tentu kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sejak awal melakukan pendampingan dan advokasi terhadap Cari Chandra dan korban-korban perampasan tanah yang lainnya. Insya Allah kami tetap konsisten sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Selain dari LBH PP Muhammadiyah juga di sini ada dari tim kantor hukum Fajar Gora dan rekan, dan juga dari kantor hukum Bang Kosinudin Sarjana Hukum. Jadi kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Cari Chandra untuk melakukan pembelaan terhadap perkara yang hari ini sudah dimulai. Hari ini adalah agendanya pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini kurang lebih ada 3 halaman ya. Ini menurut kami surat dakwaan yang sangat singkat. Jadi saya tidak melihat apakah jaksa betul-betul serius dalam menangani perkara ini, karena ini bukan semata-mata kasus pemalsuan dokumen, tetapi adalah kasus yang sesungguhnya sangat menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana oligarki selama ini selalu melakukan tindakan kriminalisasi terhadap pemilik tanah yang tanahnya tidak mau dijual dengan harga yang murah. Jadi sama sekali bahwa Cari Chandra tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan ya oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi oleh karenanya atas surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami tim kuasa hukum akan mengajukan eksepsi atau tanggapan atas dakwaan yang telah dibacakan tadi. Insya Allah eksepsi akan kita sampaikan pada tanggal 10 Juni 2025 atau hari Selasa yang akan datang. Dan oleh karenanya maka kami akan mempersiapkan eksepsi karena kami melihat surat dakwaan yang dibacakan tadi yang sudah disampaikan oleh jaksa itu menurut kami kabur, tidak cermat, tidak jelas. Jadi hanya fokus kepada masalah pemalsuan dokumen, tidak melihat fakta bahwa tanah itu secara de facto jaksa sudah mengakui bahwa tanah itu seluas 8,7 hektar secara de facto memang sudah dikuasai oleh pengembang PIK 2 melalui PT Mandiri Bank Makmur, di mana direkturnya adalah Nono Sampono. Jadi agak mengherankan kalau kemudian tanahnya sudah dikuasai oleh pihak lain, Cari Chandra malah juri di penjara pemilik tanahnya sebagai ahli waris daripada Sumita Chandra. Itu poinnya. Dan pada kesempatan tadi kami juga menyampaikan kepada hakim agar Cari Chandra ditangguhkan penahanannya. Jadi kami sudah mengajukan surat penangguhan penahanan dari beberapa tokoh dan beberapa aktivis. Moga-moga nanti hari Selasa permohonan penangguhan penahanan atas nama Cari Chandra bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Amin.
Dan yang berikutnya, alhamdulillah tadi juga kami telah diberikan berkas perkara dari jaksa penuntut umum. Jadi kami berharap agar sidang-sidang yang akan datang selalu disupport, didukung oleh para pendukung semuanya, para tokoh aktivis, karena ini adalah simbol perlawanan rakyat. Racikan Berita 1.